Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Amsal pasal 31 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dipertanyakan untuk kita semua, masih ingatkah kita akan nasihat atau ajaran orang tua kita yang disampaikan kepada kita? Banyak hal ajaran, banyak hal nasihat yang disampaikan oleh orang tua kita kepada kita dengan bertujuan agar kita sebagai anaknya menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang lebih baik lagi, dan boleh menjalin hubungan komunikasi terhadap sesama dengan baik, terlebih bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu menceritakan tentang ajaran orang tua terhadap anaknya. Nah, dalam hal inilah kita melihat yaitu ajaran orang tua daripada Lemuel, raja Masa pada saat itu. Di mana ibunya menyampaikan ajaran, menyampaikan nasihat dengan bertujuan agar Lemuel menjadi raja yang bijaksana, menjadi raja yang selalu berpihak terhadap orang-orang lemah. Seperti dalam konteks firman Tuhan kita pada hari ini, salah satu pengajaran, salah satu nasihat yang boleh disampaikan kepadanya yaitu bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Kita boleh melihat ada kata orang yang bisu dan orang yang merana. Nah, orang yang bisu yaitu orang yang tidak dapat dengan sempurna menyampaikan pikiran dan hatinya karena ketidaksempurnaan dalam fisiknya. Kemudian orang yang merana adalah orang yang tidak mampu memperjuangkan haknya dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, disinilah posisi Lemuel sebagai raja supaya menunjukkan keberpihakannya, menjadi orang yang selalu memperhatikan
orang-orang yang dipimpinnya, terlebih di dalam ketidakberdayaannya, di dalam kelemahannya. Dan juga ajaran ini juga mengarahkan raja tersebut kepada sikap yang baik dan mendorongnya untuk tidak membungkamkan mulut dan menutup matanya untuk melihat hal-hal yang seharusnya dia lakukan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini jugalah yang boleh disampaikan kepada kita, menjadi ajaran dan nasihat di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa ada saja sesama kita itu memiliki cacat fisik, disinilah ketidakberdayaannya di dalam hidupnya. Kemudian juga kalau kita melihat bahwa secara fisik seseorang itu diciptakan sempurna, namun karena keadaan ekonomi, politik, dan situasi lainnya membuatnya tidak bisa berkata-kata dan sangat merana. Oleh karena itu, disinilah kita tampil, kita boleh menunjukkan sebagai pengikut Tuhan untuk menunjukkan keberpihakan, kepedulian kita terhadap sesama kita di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya. Kita telah menerima belas kasihan Tuhan, kita telah menerima bantuan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, inilah juga yang mendasari kita supaya kita bisa untuk menunjukkan kepedulian kita, memperhatikan sesama kita, menolong, membantu, menopang di dalam setiap ketidakberdayaan daripada sesama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan di dalam buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 3 dikatakan, jadilah berkat bagi semua seperti Tuhan lakukan, beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikanlah aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Nah, dalam hal inilah kita diarahkan menjadi berkat bagi sesama kita. Terlebih juga tidak terasa kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan negara kita. Oleh karena itu, kemerdekaan adalah pembebasan dari ketidakberdayaan, kelemahan, kekurangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Maka tetaplah semangat dan tetaplah selalu menyerahkan diri kepada Tuhan agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Salam kemerdekaan, salam pembawa berkat bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, agar kami bisa menaburkan kebaikan untuk menunjukkan kepedulian kami terhadap sesama kami. Tuhan, kami mengetahui akan ketidakberdayaan kami. Oleh karena itu, Roh Tuhan yang selalu bekerja di dalam hidup kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh membawa sukacita, kami boleh membawa kedamaian, kami boleh membawa pembebasan bagi orang-orang ataupun sesama kami di dalam kekurangan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati.